3, 2, 1. Salam awas, salam sehat. Saka Adiasta Pemilu adalah saka pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadiastaan atau pengawalan pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang pencegahan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu. Inilah program mengenal lebih dekat Bawaslu Kabupaten Jombang. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu beberapa tamu yang hadir di program kita. Di sebelah kiri saya ada anggota Bawaslu Kabupaten Jombang, anggota Divisi Pengawasan dan Pencegahan Hubungan Lembaga. Di sebelah kanan saya ada Pak M. Nasirodin selaku Sekretaris Kuarcap Kabupaten Jombang. Sebelum saya bertanya, saya ingin menanyakan kabarnya dulu. Untuk Pak David, pripun Pak David kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak David, nggih. Pripun Pak David? Ini tahapan sudah dimulai, semoga diberi kesehatan dan kekuatan Pak David ya. Iya. Soalnya sudah penuh waktu ini Pak David nggih. Iya, betul sekali. Mudah. Untuk Pak Nas, pripun kabar Pak Nas? Alhamdulillah sehat, bahagia. Jangan lupa kita senyum kepada sesama yang kita jumpai. Saya sangat bangga, sangat menyambut apresiasi dari teman-teman Bawaslu untuk pembentukan Saka Adiasta Pemilu yang ada di Kabupaten Jombang. Luar biasa. Kami akan mendukung sepenuhnya sampai ke tingkat ranting dalam rangka menciptakan atau membentuk saka-saka yang ada di Kabupaten Jombang. Suka saya sama Pak Nas ini. 2 kali pertemuan sama Pak Nas ini kayaknya memang humoris Pak Nas ini. Terakhir ini Pak Nas ini tadi, 2 kali ini Pak Nas. Luar biasa Pak Nas. Satu pertanyaan pembuka Pak David. Kira-kira apa yang melatar belakangi dibentuknya MOU dan diteruskan dengan pelantikan Saka Adiasta Pemilu bersama Kuartir Cabang Pramuka Jombang, David? Ya, jadi salah satu tugas Bawaslu adalah mendorong partisipasi pengawasan pemilu. Ketika pemilu ini sudah dimulai tahapannya, maka kita mencoba untuk memaksimalkan pengawasan pemilu dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk dengan pramuka. Kita meyakini bahwa pramuka ini organisasi yang mempunyai anggota yang cukup banyak dan potensi untuk bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara luas tentang kepemiluan. Dengan begitu, khususnya pramuka ke depan ikut mengawasi dan mengawal proses tahapan pemilu ini. Harapan kami dengan adanya keterlibatan pramuka di dalam pengawasan dan pengawalan pemilu ini, pemilu ke depan menjadi lebih baik dan berkualitas. Kira-kira latar belakang kita gitu. Pak Nas, niki ibarat perumpamaan Pak Nas nggih. Jadi memang Bawaslu ini kan istilahnya melamar atau menghitbah dengan tujuan atau melatar belakangi Pak Nas. Terus terus pundi, apakah Pak Nas ini menerima janji suci istilahnya itu untuk berkomitmen untuk membangun demokrasi yang lebih baik, Mas? Terima kasih Mas, karena kami dari Kuartir Cabang Jombang yang tadi sudah disampaikan selama kedua bahwa MOU sudah ditandatangani, kami akan welcome, akan membantu sepenuhnya bahwa teman-teman Bawaslu khususnya Jawa Timur di Kuarcap Jombang yang baru satu-satunya kabupaten yang membentuk dan melantik Saka Adiasta Pemilu di tahun ini. Padahal ini ada beberapa provinsi yang sudah, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, di seluruh Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Jombang. Ini program yang sangat mulia. Tadi Pak David menyampaikan bahwa akan melaksanakan open rekrutmen anggota. Saya sangat setuju. Dalam rangka untuk menyambut datangnya tahun 2024, tahun demokrasi. Sehingga kami akan membantu sepenuhnya bagaimana pengawasan, pencegahan, penindakan yang ada di tingkat kecamatan yang bekerja sama dengan PPK, nanti akan bekerjasama dengan Kuartir. Karena kami juga mempunyai anggota di tingkat penegak atau pandega. Kalau penegak itu di tingkat SMA, madrasah aliyah, kalau pandega di tingkat
Mungkin seperti ini Pak Nas. Kalau di Bawaslu jajarannya Pak Nas nggih, dari RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa atau Kelurahan, dan ada TPS di terakhir. Kalau susunan dari kepramukaan dari tingkat nasional seperti apa Pak Kalau Nas? di tingkat nasional itu namanya Saka tingkat nasional, di bawah naungan kuartir nasional. Kuartir nasional. Di bawah Saka tingkat daerah, Mm-mm. nanti di kuartir daerah. Istilahnya kuarda. Ya kuarda provinsi. Kuartir. Kemudian turun Ya. lagi kuartir cabang, Kuartir cabang. isinya nanti ya di bawah sini. Betul. Turun lagi di kuartir ranting yang notabene nanti di tingkat itu ada PPK. Kuartir Kuartir ranting. ranting yang ada Oke. di kecamatan. Mm-mm. Itu nanti bekerja sama dengan PPK, panitia Hmm. pengawas kecamatan. Ya. Itu nanti kita bekerja sama. Terus nanti ke TPS itu kita hanya menyentuh sampai di tingkat kecamatan. Tingkat Bisa kecamatan. nanti ke Gus Jepang. Hmm. Kalau Gus Jepang itu yang ada tingkat madrasah aliyah maupun SMA. Karena Saka itu anggotanya terdiri dari tingkat penegak dan pandega. Penegak dan Dan pandega. pandega yang usianya itu di tingkat SMA sama perguruan tinggi. Kalau penegak, Penegak di madrasah aliyah Uh-uh. maupun SMA, Pandega? SMK. Kalau pendega di tingkat perguruan tinggi. seperti itu. Jadi nanti monggo kapan nanti perencanaan Bawaslu yang sudah dipercaya di Saka Adiasta Pemilu Kabupaten akan melaksanakan open rekrutmen anggota nanti akan kami bantu sepenuhnya. Kalau nanti di tingkat Bawaslu Kabupaten yang Saka Adiasta Pemilu Kabupaten sudah punya anggota Dewan Saka nanti akan terjun langsung ke tingkat kecamatan. Nanti akan kami berkoordinasi langsung kepada tingkat kuartir ranting. Mohon secara administratif bahwa Bawaslu nanti mengirim surat ke kuartir cabang dalam rangka menindaklanjuti hasil ini untuk menurunkan surat ke tingkat kecamatan dan akan kami bantu sepenuhnya pembentukan saka-saka yang ada di Kuartir kuartir ranting ranting. yang membuat SK adalah kuartir cabang Kuartir cabang. sama dengan pengurus yang ada di kuartir cabang. Kembali ke Pak David. Setelah dilakukan MOU dan pelantikan hari ini Pak David, program atau langkah awal apa yang akan dijalankan bersama ini Pak David? Kan soalnya di nota kesepahaman kan ada beberapa ruang lingkup Pak David nggih. Ya. Kira-kira awal ini apa Pak David? Iya, jadi langkah kita ke depan ini rencana kita sebenarnya akan dijadikan tugas tadi open recruitment. Open recruitment. Iya, jadi kita akan membuka siapa yang berminat anggota pramuka yang mau masuk ke Saka Adiasta. Yang pertama, yang kedua, tadi juga dikatakan Pak Mas, nanti kita akan membentuk Saka-Saka di tingkat kecamatan atau kelurahan. Dan saya berharap nanti kecamatan-kecamatan juga nanti terbentuk dan nanti bisa berkoordinasi dengan pengawas pemilu di kecamatan. Saya kira begitu. Terus setelah itu mungkin nanti kita juga mengadakan semacam pelatihan. Itu gunanya kita akan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pengawas polisi. Saya berharap nanti teman-teman pramuka yang terjun ke pengawasan polisi juga punya kemampuan di bidang kepemiluan dan pengawasan pemilu. Jadi itu juga perlu kita latih, kita biar istilahnya kita mempersenjatai teman-teman sebelum turun ke lapangan. Ya harus punya senjata kalau ada permasalahan di lapangan. Betul, kita sudah punya kunci-kunci bagaimana menjawab pertanyaan permasalahan di lapangan. Betul sekali. Pak David, apakah ini dilakukan secara formal nantinya seperti di Bawaslu Kabupaten dengan Kuarcap Kabupaten, Pramuka Kabupaten? Apakah sama nanti ketika Panwascam terbentuk baru kita adakan secara resmi acara MOU atau nanti ke Panwas Desa? Apa seperti itu? Saya kira MOU-nya di tingkat kabupaten. Jadi nanti di bawah itu mengikuti. Jadi MOU di tingkat kabupaten dengan kerjasama ini membentuk saka-saka yang di tingkat kecamatan. Harapannya saya di kecamatan juga nanti aktif dalam proses pengawalan dan pengawasan pemilu khusus di wilayahnya masing-masing. Berarti ini nanti SK-nya langsung dari open recruitment dulu, pendaftaran siapa yang ikut, nanti di SK-kan dari kuartir cabang Kabupaten Jombang. Pak David, kira-kira ini untuk peserta yang sudah dilantik ini, apakah mempunyai tugas yang sama seperti penyelenggara pemilu yang ada, Pak David? Jadi gini, terkait kegiatan Saka Adiasta maupun Pramuka ini masuk ke ruang lingkupnya itu pengawasan partisipatif.
Jadi dalam pengawasan partisipatif ini sebenarnya yang kita ingin sampaikan bahwa masyarakat ini punya kemampuan tentang pengetahuan kepemilikan dan keterampilan pengawasan. Dengan begitu mereka bisa melakukan pencegahan. Yang pertama melakukan pencegahan. Yang kedua mereka juga bisa melaporkan atau memberikan informasi awal kepada pengurus pemilu terkait dengan potensi pelanggaran yang terjadi. Jadi ruang lingkupnya di situ, bukan satu lembaga yang punya kewenangan yang sama dengan Bawaslu. Ruang lingkupnya ada di pengawasan partisipatif, pelibatan masyarakat tadi. Terus kira-kira Pak David, istilahnya apa nggih? Setelah sosialisasi partisipatif itu realnya seperti apa dalam pencegahan? Semisal yang sudah dilantik melakukan pencegahan secara partisipatif itu tadi Pak David ya. Itu seperti apa realnya itu Pak David? Jadi bayangan kami teman-teman pramuka dan yang ada di Saka Adiasta ini bisa memberikan pendidikan tentang kepengawasan pemilu di masyarakat sekitar. Dengan banyaknya masyarakat yang paham tentang pemilu itu sudah menjadi bagian pencegahan. Masyarakat jadi tahu ini yang boleh dilakukan dan ini yang boleh dilakukan. Itu harapan kami. Semakin banyak informasi tentang kepengawasan pemilu dimengerti masyarakat, termasuk keterlibatan pramuka ikut menyebarkan, itu akan semakin baik. Dan kami yakini bahwa nanti kualitas pemilu itu akan juga lebih baik. Semakin banyak orang mengetahui tentang pemilu, maka akan lebih baik Pak David ya. Pak Nas, ini kembali ke Pak Nas. Akan istilahnya Bawaslu ingin pramuka ini dibekali dengan pengetahuan. Apakah nanti siap Pak Nas istilahnya mengenalkan pemilu di kuartir Ranting dan di bawahnya Pak Nas? Terima kasih Mas. Terkait edukasi tentang pemilu. Jadi nanti berawalnya itu bahwa adik-adik pramuka yang di tingkat pramuka kita berikan edukasi. Bagaimana edukasi itu sebagai alat untuk penyebaran ke daerah-daerah. Semakin banyak yang tahu, semakin bagus hasil pemilu tahun 2024. Memang kita tidak memungkiri bahwa kejadian-kejadian pelanggar-pelanggar pemilu mesti ada. Karena manusia pasti mencari solusi-solusi bagaimana seorang anggota si A si B menjadi pelanggar. Bagaimana cara mengelabui teman-teman Bawaslu yang ada di karena teman-teman Bawaslu itu anggotanya terbatas. Tidak mungkin mengawasi di seluruh Kabupaten Jombang, tidak istilahnya tidak sampai di titik-titik pelosok. Kalau nanti tidak bekerja dengan pramuka dan stakeholder yang lain, insya Allah tidak akan bisa berjalan. Karena tenaganya terbatas sekali. Oleh karena itu, saya welcome melalui kuartir cabang. Monggo nanti open recruitment kita laksanakan terlebih dahulu mengirim surat. Nanti suratnya itu ke Kuarcap bahwa nanti akan kami tindak lanjuti ke Gus Cepan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang, khususnya Gudeg Kota. Karena Gudeg Kota ini tingkat SMA, tingkat SMK, tingkat aliyah dan perguruan tinggi banyak di Jombang, terutama di Unibdu, STKIP, Unhas, Unwaha, masih banyak lain perguruan tinggi yang harus kita libatkan. Jadi kegiatan itu ada juga tinggi ilmu ekonomi Dewantara itu. Karena adik-adik yang ada di Pandega, di Racana itu sudah bergerak. Nanti akan kita melibatkan namanya Dewan Kerja Cabang. Kalau di tingkat kabupaten itu namanya Dewan Kerja Cabang. Kalau nanti di tingkat kuartir nanti itu namanya Dewan Kerja Cabang. Jadi nanti pasti akan membantu dengan pelaksanaan kegiatan Saka Adiasta Pemilu. Biar nanti wujud bahwa kita itu tidak ada komitmen apa-apa kecuali bagaimana tahun 2024 ini pemilu menghasilkan kegiatan yang luar biasa, minimal mengurangi terjadinya kecurangan di tingkat pemilu. Terima kasih Pak Ya, Nas. jadi itu yang dikatakan Pak Nas kalau bagi kami itu kerawanan. Jadi kerawanan potensi pelanggaran itu kemungkinan terjadi ada. Dan kita menyadari juga bahwa SDM kita terbatas. Maka keterlibatan pramuka saya kira sangat strategis untuk pencegahan dan penindakan informasi awal tentang penanganan pelanggaran di pemilu ke depan. Berarti istilahnya setiap nanti kegiatan pramuka akan berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Jombang Pak Nas ya? Gini Mas, misalnya tadi kalau misalnya kabupaten, Kuarcap punya kegiatan yang menghadirkan lega,
pendega maupun orang dewasa, kami akan mengundang atau berkoordinasi dengan Bawaslu. Mungkin ada 1-2 jam untuk waktu disisipkan untuk memberikan terkait edukasi bagaimana pelanggaran pemilu, pencegahannya, itu nanti kami sampaikan. Nah, yang terpenting, yang tidak kalah pentingnya itu nanti, kalau kuartir ranting sudah terbentuk, nanti akan kita bentuk sosialisasinya melalui dapil. Misal dapil 1, 2, dapil 1 di wilayah. Kita akan mengundang tingkat penegak dan pendega di wilayah mana. Sehingga nanti sosialisasi akan mengena. Kalau misalnya banyak peserta yang kita sampaikan, jelas tidak akan mengena. Yang penting edukasi itu dilaksanakan dulu. Konsep kita laksanakan, konsep kita buat, eksekutornya kita laksanakan. Sehingga nanti sama-sama berjalan, tinggal 2 tahun, 2022, 2023, 2024 pelaksanaan. Nah, sehingga nanti ada tahun demokrasi 2024, teman-teman yang dari unsur penegak sudah punya edukasi terkait dengan bagaimana pengawasan pemilu yang dibidangi oleh Saka Adiasta Pemilu, Kuartir Cabang Gerakan Nasional. Siap, terima kasih. Semoga ini program yang bagus, semoga terlaksana Pak David ya dan Pak Nas ya di tahun-tahun ini dan tahun mendatang. Terakhir untuk pesan bagi yang sudah dilantik tadi sebagai Adiasta untuk Pak David, terus nanti pesan untuk peserta yang sudah dilantik. Ya, jadi ketika sudah dilantik mungkin kita larinya nanti ke aksi ya. Iya. Aksi atau tindak lanjut. Nah, tindak lanjut kita mudah-mudahan kita nanti bisa melakukan koordinasi, bisa melakukan nanti open recruitment, bisa melakukan nanti pelatihan untuk ke depan, terutama untuk anggota-anggota pramuka yang akan masuk di Saka Adiasta. Harapannya juga nanti setelah dapat pelatihan dan pengetahuan dan keterampilan tadi nanti bisa terjun untuk ikut mengawasi semua tahapan di pemilu 2024. Untuk Pak Nas pesan. Terima kasih Mas. Jadi gini, kalau kita sudah dilantik dan dikukuhkan, kita langkah pertama adalah rapat kerja penyusunan program. Yang penting program itu kita buat tidak semuluk-muluk mungkin. 1 tahun ini apa program kita yang pertama? Tahun pertama, tahun kedua, karena masa baktinya Saka Adiasta Pemilu di Kabupaten dari 5 tahun. Jadi tahun pertama ini apa? Kita tidak punya banyak-banyak program, hanya 2 atau 3. Yang satu open recruitment, yang kedua apa? Sehingga nanti teman-teman yang sudah dilantik ini harus meluangkan waktunya. Nanti yang membadegani adalah Pak Pur selaku pimpinan Saka. Karena Mabis Saka itu kan Kaudi dari anggota Bawaslu. Yang bekerja di sini adalah pimpinan Saka. Pimpinan Saka mengundang teman-teman yang kakak yang sudah dilantik akan menyusun program kerja dalam 1 tahun ke depan ini apa. Karena kita kalau tidak punya program kerja jelas tidak akan bisa berjalan. Karena apa? Teman-teman yang di sini tadi itu kan gabungan dari kuartir cabang yang 10 orang. Itu masuk di bidang krida. Sehingga nanti kridanya ada 3. Krida pencegahan, penanggulangan, dan pengawasan yang penanganan ya. Sehingga nanti itu jelas kalau sudah punya program atau 1 tahun di depan apa yang dilaksanakan itu punya realnya. Sehingga nanti kita melaksanakan kegiatan tidak keluar dari real yang ada. Itu sementara pesan saya. Monggo nanti kapan dengan selesai berakhirnya tanggal 2 Juli ini pelantikan Saka Adiasta Pemilu Kabupaten Jombang dalam kurun waktu dekat ini monggo nanti dikumpulkan di mana untuk menyusun program kerja. Draft kerja apa yang harus kita buat dalam 1 tahun ke depan. Terima kasih. Karena 1 tahun, tiap tahun kita harus mengadakan raker. Iya, betul. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Nas. Terima kasih Pak David atas waktunya dan Pak Nasruddin, terima kasih atas sama-sama, terima kasih. Sebelum kita closing Pak Nas dan Pak David, biasanya kita mengumandangkan motonya Bawaslu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bersama-sama tangannya digenggam. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.